Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria dari masa depan. Kembali lagi di sharing ngusil, ngupdate skill. Namun sebelumnya saya mau ucapin dulu maaf karena akhir-akhir ini saya jarang update video karena memang lagi banyak kerjaan juga. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini ada beberapa project pesanan script iMacros ke saya, dan itu membuktikan bahwa iMacros bisa menghasilkan uang ya tentunya. Dan yang paling seru lagi, saya sedang ngusil juga sih tentunya. Saya sedang belajar bahasa pemrograman. Saya belajar bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi mobile. Dan yang paling seru lagi, saya menemukan aplikasi atau sedang mempelajari aplikasi yang sama seperti iMacros tetapi lebih canggih lagi, lebih hebat karena ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh iMacros. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas ya. Oleh karena itu, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbarunya. Kembali ke topik, di video kali ini kita akan balik lagi membahas pembahasan yang belum kita bahas di iMacros, yaitu setting proxy dan user agent di iMacros. Mungkin bagi kalian yang belum tahu proxy itu apa, simpelnya proxy itu adalah alamat IP jaringan kamu. Nah, segitu aja. Kalau pengen lebih jelasnya silahkan boleh di Google aja. Dan kalau user agent itu adalah identitas browser kamu. Jadi pada dasarnya setiap browser dan setiap device itu memiliki user agent tersendiri. Oleh karena itu, di beberapa website kamu menemukan perbedaan antara kamu mengakses lewat desktop atau lewat mobile. Di contoh kasus kamu sedang browsing di YouTube, kamu browsing menggunakan desktop dan kamu juga mau browsing menggunakan mobile. Tampilannya akan berbeda karena memang si YouTube itu memiliki tampilan tersendiri untuk device tertentu. Nah, bagaimana si YouTube itu bisa mengetahui kamu sedang mengakses dengan dua device yang berbeda, yaitu YouTube mencek user agent kamu. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pemakaian proxy di iMacros. Nah, di sini saya sudah membuka browser kesayangan kita, Palemun ya, tentunya dengan ekstensi iMacros-nya. Sebenarnya untuk menyeting proxy di iMacros itu gampang sekali. Kamu tinggal masukkan aja sintaks set address dan masukkan IP proxy-nya. Di sini cara pengetikannya adalah proxy spasi address sama dengan proxy URL, atau kamu bisa juga masukin IP proxy-nya dan masukin juga portnya. Nah, untuk cara ceknya di sini saya sudah membuka website namanya mylocation.org. Ini untuk mengecek proxy kita. Di sini saya belum memakai proxy ya. Kita lihat di sini ISP saya menggunakan Telkom dan lokasi saya di Indonesia. Ini keadaan belum memakai proxy ya. Dan cara untuk memakai proxy-nya, kamu tinggal masukin aja di sini proxy-nya. Nah, kalau misalkan kamu punya proxy premium atau punya SOC 5, kamu bisa juga gunakan di sini. Berhubung saya tidak mempunyai proxy premium atau proxy rotator, jadi saya akan gunakan proxy gratisan dari freeproxylist.net. Di sini banyak sekali proxy ya. Hanya saja jika menggunakan proxy gratisan itu koneksinya ya kamu tahu sendiri lah, kalau yang gratisan itu seperti apa. Kadang-kadang yang bayar juga jaringannya seperti apa ya. Saya di sini akan menggunakan proxy dari negara Amerika dan protokolnya. Nah, ini harus diingat ya, kalau misalkan kamu menggunakan proxy gratis, pilih yang support HTTPS. Karena website sekarang itu rata-rata menggunakan protokol HTTPS. Satu lagi, kalau misalkan kamu cari proxy, lihat di sini yang hijau di sini. Kalau misalkan tanda kuning apalagi yang merah ini, itu koneksinya jelek, bahkan
ketika kamu gunakan biasanya tidak akan connect. Saya akan gunakan yang ini aja, IP addressnya yang Amerika ya. Di sini kelihatan yang hijau-hijau, yang bagus tentunya. Kita copy, lalu kita masukin di proxy URL di sini. Nah, portnya kita lihat, portnya berapa? 80. Kita masukin 80. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja uji real test-nya. Kita copy aja di sini. Jadi logikanya kita akan ganti proxy, lalu go to URL ke website ini. Kita masukin URL YouTube sama dengan, kita lihat ini masih Indonesia ya. Kita langsung play. Ini ada yang salah. Nah, biasanya di sini suka ada spasi, jadi kamu hapus ya. Push, langsung play. Nah, tunggu sebentar, ini nggak tahu nih koneksinya bagus atau enggak. Nah, kalau lama seperti ini biasanya proxy-nya sudah jelek atau koneksinya memang buruk. Kita lihat, kita ganti aja ke proxy yang baru ya. Kita reload di sini. Kita cari yang hijau-hijau lagi. Nah, sebenarnya kalau punya proxy yang premium enak ya, nggak perlu cari-cari proxy yang bagus. Nah, di sini ada proxy dari mana nih? Kita lihat ini sama nggak yang tadi? Coba kita copy aja ini. Ini tutup dulu. Ini sepertinya sama ya. Nah, bahkan yang statusnya hijau-hijau juga belum tentu bagus. Jadi coba lihat, coba yang baru aja proxy-nya. Di sini saya pakai yang Chili ya. Kita masukin di sini, lalu portnya berapa? 999. Level 9. Wah, ini angka metal ya. Langsung kita play. Kita lihat. Nah, kita lihat country-nya sekarang sudah ganti jadi Chile. Dan ini apa, ISP-nya pun saya nggak kenal, Telefonica del Sur S.A. Ya, ini membuktikan bahwa proxy kita, iMacOS kita sudah mengganti proxy bawaan kita atau sudah menimpa ISP kita. Kita lanjut ke cara ganti user agent. Nah, untuk cara ganti user agent sebenarnya tahun-tahun lalu cara ganti user agent itu gampang. Tinggal kita masukin di sini apa namanya, set user agent. Seperti itu, set user agent, lalu masukin user agentnya. Seperti ini juga sudah bisa terganti user agentnya. Nah, untuk tahun sekarang itu sudah tidak bisa. Jadi solusinya gimana dong? Solusinya kita memasukkan user agent langsung ke dalam dalam Palemunnya tanpa menggunakan ekstensi ya. Di sini saya cuma punya ekstensi iMacOS. Nah, bagaimana caranya? Caranya kamu masuk ke about.2 config. Kita masukin dan kamu klik di sini general.user-agent.override. Nah, ada banyak sekali user agent yang sudah saya setting. Kalau misalkan kamu menyeting user agent di sini, itu kamu bisa menggunakan berbeda-beda user agent di setiap domain. Kita lihat di sini general user agent override.live. Jadi saya menggunakan user agent ini khusus di domain live.com. Nah, jadi kamu bisa menentukan user agent di setiap domainnya. Kita ambil contoh, kita buka dulu aja YouTube. Kita lihat YouTube. Nah, ini tanpa menggunakan user agent, langsung kita ke YouTube versi desktopnya ya. Karena di sini saya belum menggunakan user agent untuk YouTube. Ada sih, tapi saya masih menggunakan user agent bawaan dari YouTube, dari browsernya sendiri. Nah, cara menggantinya tinggal kamu klik di sini, lalu kamu masukin user agentnya. Nah, untuk cara mencari user agent, kamu bisa pergi ke domain namanya user agent
agenstring.com. Nanti untuk domainnya saya akan kasih di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, di sini ada banyak sekali user agent, tipe-tipe user agent. Saya akan coba pakai user agent punyanya iPhone. Kita cari di sini, kita Ctrl F, iPhone. Nah, nggak ada ya user agent dari iPhone. Kita cari aja langsung di Google ya. User agent string iPhone misalkan. iPhone 7 ya. Kita pakai yang 7 aja. Nah, ini kita klik di sini aja. Nah, ini user agentnya, kita copy. Lalu kita buka Palemon tadi, kita masukin di sini. Kita oke. Nah, sekarang user agentnya sudah mengganti ke versi iPhone dan device-nya adalah iPhone OS 7. Kita lihat di sini, ini user agent bawaan ya. Ini belum saya replace. Kita sekarang coba replace. Nah, ini langsung mengganti ke YouTube versi mobile atau versi iPhone. Sudah berbeda kan? Kalau misalkan kamu pengen kembali lagi ke bawaan, kita langsung aja di sini reset, maka otomatis si iMacros-nya akan kembali ke default. Ini yang sudah menggunakan user agent ya. Kita replace lagi, kita lihat akhirnya kayak gimana. Nah, kembali lagi ke versi desktop. Kalau misalkan kamu ingin menambahkan user agent, itu gampang aja. Ini di sini kita hapus dulu aja di sini ya. Nah, ini kan user agent yang sudah saya setting. Kalau misalkan kamu mau coba pakai user agent khusus Facebook, jadi ini copy dulu aja. Ini klik kanan, lalu masukin new, tipenya string. Nah, ini masukin. Nah, untuk ininya general user agentnya sama ya. Yang ngebedain itu di belakangnya aja. Jadi kita masukin di sini user agent override, masukin domain Facebook facebook.com. Kita klik OK. Nah, untuk kesempatan kali ini kita nggak akan setting dulu user agentnya. Kita akan setting nanti setelah melihat Facebook versi desktopnya. Kita lihat di sini, kita masuk ke Facebook. Nah, ini masih menggunakan tampilan desktop ya. Kalau misalkan kita ganti ini, kita copy lagi user agent dari sini. Ini kita copy lagi, kita masukin ke about.config, kita masukin di sini, oke. Nah, kita replace lagi. Nah, sekarang sudah ganti tampilannya. Ini walaupun kita ganti www juga, biasanya akan kembali ke menu mobile tuh. Nah, ini memudahkan kita untuk memposting sesuatu di website agar security website tersebut tidak mencurigai kita. Biasanya kan kamu posting marketplace di Facebook itu pakainya desktop, terus user agentnya kamu nggak setting. Biasanya kamu langsung masukin di sini atau mtouch atau iphone.facebook.com, tapi kamu mengaksesnya di di desktop. Itu sepertinya akan membuat Facebook agak sedikit curiga karena Facebook mengetahui user agent kamu, tapi kamu tetap menggunakan link yang dikhususkan untuk mobile. Nah, mungkin itu salah satu penyebab akun Facebook atau postingan di marketplace kamu tidak awet. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.